Selamat malam, shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Malam-malam hari ini, mari kita menenangkan hati dan memusatkan pikiran kepada firman Tuhan. Kiranya melalui renungan malam ini, kita menerima penguatan, penghiburan, dan tuntunannya untuk menjalani hidup dengan iman dan pengharapan. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Pada malam ini kami datang ke hadapan-Mu untuk membuka hati, mendengarkan firman-Mu. Bersamalah dengan kami dalam perundungan ini, terangilah pikiran kami, dan berikanlah damai sejahtera-Mu kepada setiap yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Allah sedang berbicara. Ayat renungan diambil dari Mazmur pasal 46 ayat 11. Firman Tuhan berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah." Dalam doa dan percakapan sendirianlah Yesus dalam kehidupannya di dunia ini menerima hikmat dan kuasa. Biarlah orang muda mengikuti teladannya dalam mencari saat yang tenang pada waktu subuh dan waktu senja untuk berhubungan dengan Bapa mereka yang di surga. Dan sepanjang hari, biarlah mereka mengangkat hati mereka kepada Allah. Pada setiap langkah jalan kita, Ia berkata, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Janganlah takut, aku yang menolong engkau." Yesaya 41 ayat 13. Sekiranya anak-anak kita dapat mempelajari pelajaran-pelajaran ini pada tahun-tahun permulaan mereka, maka betapa kesegaran dan kuasa, betapa kegembiraan dan kemanisan akan memenuhi kehidupan mereka. Inilah pelajaran yang hanya dapat diajarkan oleh Dia yang telah mempelajarinya. Hanya oleh karena banyak sekali orang tua dan guru yang mengaku mempercayai firman Allah, sementara hidup mereka menolak kuasa firman itu, sehingga pengajaran kitab suci tidak mempunyai pengaruh yang lebih besar kepada orang-orang muda. Kadang-kadang orang-orang muda harus dibawa untuk merasakan kuasa firman. Mereka melihat betapa berharganya kasih Kristus. Mereka melihat keindahan tabiatnya, kemungkinan suatu kehidupan yang diserahkan kepada pelayanannya. Tetapi sebaliknya, mereka melihat kehidupan orang-orang yang mengaku untuk menghormati hukum-hukum Allah, tentang betapa benarnya perkataan yang telah diucapkan kepada Nabi Yehezkiel. "Umatmu," berkata satu sama lain, masing-masing kepada temannya, "silakan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan." Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu dengan umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Yehezkiel pasal 33 ayat 30 dan 31. Adalah suatu hal memperlakukan Alkitab sebagai satu buku petunjuk moral yang baik, yang perlu diperhatikan sejauh tetap sesuai dengan semangat zaman dan kedudukan kita dalam dunia. Adalah suatu hal yang lain untuk menghormati Alkitab itu sebagaimana adanya. Firman Allah yang hidup, firman yang merupakan hidup kita, firman yang membentuk perbuatan kita, perkataan kita, dan pikiran kita. Menahan firman Allah sebagai suatu perkara yang kurang daripada ini berarti menolaknya. Dan penolakan ini oleh orang-orang yang mengaku mempercayainya adalah merupakan penyebab utama keraguan-raguan dan ketidakpedulian terhadap agama di kalangan orang muda. Banyak orang, bahkan pada waktu kebaktian, tidak menerima berkat persekutuan yang sejati dengan Allah. Mereka itu terlalu tergesa-gesa dengan langkah-langkah yang terburu-buru untuk mendesak masuk ke dalam
lingkungan hadirat Kristus yang mengasihi mungkin berhenti sejenak pada batas-batas kesucian, tetapi tidak menunggu nasihat. Mereka tidak mempunyai waktu untuk tinggal dengan guru ilahi. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 3 halaman 244 sampai 246. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan dengarkan malam ini. Kami percaya bahwa Engkau sedang berbicara kepada kami melalui firman-Mu, menguatkan, menuntun, dan mengingatkan kami untuk hidup seturut kepadamu. Tolonglah kami agar memiliki hati yang peka untuk mendengar suara-Mu dan taat melakukan apa yang Engkau kehendaki. Biarlah setiap pelajaran yang kami terima malam ini bertumbuh dalam hidup kami dan menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa untuk keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lindungilah setiap anggota keluarga. Berikan kesehatan, kasih, kerukunan, dan damai sejahtera di dalam rumah tangga kami. Kiranya kehadiran-Mu senantiasa menjadi pusat kehidupan keluarga kami. Saat kami akan beristirahat malam, kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu. Berikanlah tidur yang nyenyak, tubuh yang dipulihkan, dan hati yang tenang di dalam damai-Mu. Bangunkan kami esok hari dengan kekuatan yang baru untuk menjalani hari dalam tuntunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.